Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Diva Sabila Zahri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Miski selaku dosen pengampu filsafat ilmu. Pertanyaan pertama, mengapa perlu berpikir kritis? Semua orang juga pasti akan bertanya, mengapa sih kita perlu berpikir kritis? Mengapa kita tidak berpikir selayaknya orang biasa saja? Nah, tapi kalau kita rundangi kembali, ternyata berpikir itu sesuatu yang sifatnya kompleks, tidak sederhana yang kita bayangkan. Secara otomatis, kita bisa berpikir, tapi nanti ada banyak problem, banyak masalah yang memerlukan perenungan lebih dalam. Tidak bisa dijawab dengan berpikir saja, otomatis kita perlu tahapan-tahapan, perlu proses-proses. Nah, kemudian ada beberapa alasan mengapa kita butuh berpikir kritis. Yang pertama yaitu berpikir yang sifatnya eksistensial. Keberadaan kita sebagai manusia itu diantara kunci pencirinya dengan semua makhluk hidup yang lain adalah kemampuan berpikir. Para filsuf zaman dulu mendefinisikan manusia itu sebagai binatang yang berpikir ini. Berarti penciri utamanya manusia yaitu berpikir, sehingga kalau manusia kehilangan kemampuan berpikirnya, dia berada dalam bahaya. Nah, yang kedua, fitrah. Manusia pendiriannya berkait erat dengan kebenaran. Manusia gelisah jika mereka melakukan kesalahan, dan terkadang-kadang mereka jelas-jelas melakukan kesalahan tapi tidak ingin disebut salah, karena memang manusia itu selalu ingin ada di ranah yang benar. Nah, ini fitrah, berarti apa yang bisa membawa kita kepada kebenaran itu nilainya penting bagi manusia, termasuk akal budi dan berpikir. Jadi, manusia itu secara fitrah ingin berada dalam kebenaran, sementara dia tidak selalu ada di sana dan kadang-kadang juga khilaf. Maka manusia pastinya membutuhkan kendaraan untuk sampai pada kebenaran, antara lain kemampuan berpikir kritis. Lalu yang ketiga, secara pragmatis manusia itu membutuhkan berpikir untuk hampir semua wilayah kehidupannya. Berpikir adalah universal need, kebutuhan kita yang universal di bidang apapun. Kemudian yang keempat itu kebutuhan untuk adaptasi. Mengapa kita butuh berpikir yang benar? Karena hidup ini dinamis. Hidup ini perlu bermacam-macam suatu kebenaran. Mungkin kita bakal cocok di satu tempat dan mungkin kita tidak cocok di tempat yang lain. Sehingga manusia tidak bisa berhenti di satu titik kebenaran. Dia butuh terus-menerus mengelola kebenaran itu agar senantiasa sesuai untuk hidupnya. Berarti, berpikir kritis itu kebutuhan manusia untuk beradaptasi dalam hidupnya. Dan yang kelima itu kebutuhan untuk kreatif. Nah, yang terakhir ini, berpikir kritis itu berhubungan dengan kemampuan kita untuk refleksi. Refleksi itu merenungi kehidupan kita dan kemampuan refleksi nanti terkait dengan pengembangan diri. Bagaimana kita hidup semakin baik, perlu kemampuan berpikir yang mendalam, yang serius. Jadi ternyata berpikir kritis itu sangat penting, guys. Pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara berpikir kritis? Berikut adalah beberapa cara berpikir kritis. Yang pertama, biasakan banyak bertanya. Yang kedua, selalu menggunakan fakta-fakta secara tepat dan jujur. Yang ketiga, memiliki sifat terbuka, rasa ingin tahu, optimis, sabar, dan tangguh. Yang keempat, menyadari bahwa fakta dan pemahaman seseorang selalu terbatas. Dan yang terakhir, memiliki pengetahuan dan relasi. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan 3 fenomena di sekitarmu yang perlu dilihat secara kritis. 3 fenomena di sekitar yang perlu dilihat secara kritis. Yang pertama mungkin tak jauh saya melihat dari keluarga saya sendiri, terutama di adik saya. Adik saya mempunyai sifat yang emosional. Saya sebagai kakak melihat secara kritisnya yaitu dengan cara menanyakan problem apa yang dihadapi. Kemudian yang kedua, saya akan berpikir kritis bisa membantu seperti apa. Kemudian yang ketiga, saya akan memberi solusi terhadap problem yang sedang dihadapi. Kemudian fenomena yang kedua yang ada di sekitar saya, yaitu lampu lalu lintas di daerah saya. Lampu lalu lintas di sini tuh kebanyakan ada yang mati, jadi membuat kegaduhan antara kendaraan yang berlawanan. Fenomena ketiga yang ada di lingkungan sini yaitu kurangnya kesadaran manusia akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kebanyakan di sini ketika berkunjung ke taman di daerah saya, awalnya mereka melihat taman itu terlihat rapi dan asri. Ketika mereka mulai
main di taman itu tidak membuang sampah pada tempatnya sehingga membuat kotor dan tidak terlihat bersih lagi. Pertanyaan keempat, bagaimana pendapat Anda tentang sebagian orang yang menilai filsafat sebagai ilmu yang sesat? Mungkin pendapat saya tentang seseorang yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah ajaran yang sesat. Ya, dalam filsafat Islam diajarkan bahwa ilmu itu bebas nilai. Artinya nggak bisa dihukumi baik atau sesat ilmu itu. Bahkan tokoh-tokoh Islam juga seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd yang namanya Harumi hingga seantero Barat pun adalah seorang filosof. Tapi kok malah orang Barat sih yang menghargai prestasi tokoh kita? Padahal satu titik tolak kemajuan Islam karena menerjemahkan dan belajar filsafat dari Yunani kuno yang kemudian dimodifikasi menjadi filsafat Islam. Sehingga kalau umat Islam sering dinilai mundur, salah satunya karena filsafat tak mendapat perhatian khusus di tengah-tengah umat Islam. Padahal kan ya, filsafat itu penting untuk membuat segala keilmuan menjadi mendalam karena mempertanyakan hal-hal yang mungkin dianggap sudah benar. Oleh karena itu, filsafat disebut sebagai induk semua ilmu. Pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa Anda pelajari dari beberapa video di atas? Pelajaran yang saya dapat setelah menonton 3 video tersebut yaitu yang pertama, saya dapat memahami mengapa kita harus berpikir kritis serta bagaimana perilaku dan karakter seseorang dalam berpikir kritis. Kemudian saya dapat memahami juga mengapa berpikir kritis itu sangat penting dalam kehidupan. Juga saya dapat mempelajari tentang lebih dalam filsafat Islam dari tokoh-tokohnya dan mengapa filsafat itu penting dan filsafat itu bukan ajaran yang sesat karena filsafat itu induk dari segala ilmu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.